Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Romawati dengan NIM 2005310. Saya dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan dimensi kurikulum. Mari kita simak videonya. Konsep dasar dan dimensi kurikulum. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kurikulum terlebih dahulu. Pengertian kurikulum ini dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Di mana secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurar yang artinya tempat berpacu. Sehingga kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Sedangkan secara terminologi, kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu menurut Inlaw tahun 1966, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Berdasarkan penelusuran konsep, kurikulum memiliki 3 dimensi atau 3 makna pengertian, yaitu yang pertama, makna kurikulum sebagai mata pelajaran sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan ijazah. Yang kedua, makna kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, asalkan kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Yang ketiga, makna kurikulum sebagai program, di mana kurikulum ini dianggap sebagai rencana pembelajaran bermuatan tujuan yang ingin dicapai, materi yang disajikan, aktivitas pembelajaran, media dan sarana yang digunakan, dan juga jadwal kegiatan. Adapun konsep kurikulum menurut Sukmadidata dalam Lazuardi tahun 2020 mengemukakan bahwa ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat yang mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi merupakan bidang kajian bagi para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa dimensi, di antaranya yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang terjadi di lapangan atau real kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan lanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Adapun menurut Nana Syaudih Sukamdinata tahun 2005 mengemukakan bahwa pengertian kurikulum dari 3 dimensi, yaitu yang pertama sebagai ilmu. Kurikulum mengkaji konsep, asumsi, teori-teori, dan prinsip-prinsip dasar kurikulum. Yang kedua sebagai sistem. Dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem-sistem lain, komponen-komponen kurikulum dalam berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, dan manajemen kurikulum. Yang ketiga sebagai rencana.
mengungkapkan berbagai rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Rencana bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Adapun kurikulum sebagai rancangan dan desain, terdapat desain berdasarkan konsep, tujuan, isi, proses, masalah, dan kebutuhan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar dan dimensi kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.